semuanya, perkenalkan nama saya Winnie Barinding. Saya dari Pendidikan Sejarah Stambuk 2022. Nah, jadi sekarang ini saya lagi berada di Literasi Kopi. Jadi saya ingin membuat museum virtual dengan judul yaitu koleksi kaset tematik lagu pop tahun 1970 sampai 1980 koleksi Literasi Kopi. Oke, baik, sebelumnya kita perkenalan dulu kepada pemilih daripada Literasi Kopi ini. Mbak, boleh diperkenalkan namanya siapa, Mbak? Oh ya, perkenalkan nama saya John Power Siahan. Aku mungkin yang mengumpulkan beberapa kaset. Oke, sesuai dengan judul museum saya tadi, Bang. Jadi saya mengangkat tema koleksi kaset tematik lagu pop Batak. Nah, jadi di sini kan abang udah mengumpulkan ini koleksi daripada kaset tematik itu. Boleh nggak abang jelaskan ini tahun berapa aja kasetnya dan juga karakteristik daripada kaset tematik ini? Ya, kalau secara detail mungkin tidak, tapi aku coba mengumpulkan contohnya dari soal Batak, perkembangan dari musik Batak. Bahwa musik Batak itu kalau hari ini orang selalu mengenalnya dengan konsep trio atau solo gitu. Sebenarnya bahwa perkembangan musik Batak itu lebih banyak diawali dengan grup musik, jadi vokal grup sih sebenarnya. Contohnya ini ada beberapa ini di sekitar tahun 70-an, namanya ini terkenal Parisma 71. Selain dari Parisma 71 ini adalah vokal grup orang Batak. Selain dari Parisma 71 ada ada vokal grup Ambaroba, ada vokal grup Parapat, Tarobo dan yang lain. Cukup banyak sih vokal grup dulu yang diproduksi secara kaset kita. Contohnya dalam yang paling jauh dari sini masih ada contohnya grup-grup vokal grup seperti Sorbodan dan yang lain sebagainya. Jadi identitas musik itu diawali lebih banyak dengan vokal grup. Cuman belakangan itu lebih vokal grupnya sudah mulai hilang gitu, jadi nggak terlalu banyak lagi, sehingga sekarang grup-grup masih Batak itu lebih banyak trio lah. Mungkin yang sampai eksis hari ini yang membawa soal tentang vokal grup mungkin ada band Persada. Oke, Bang, kalau bentuk daripada kasetnya sendiri bisa nggak dijelaskan? Bentuk yang di dalamnya? Ya seperti biasa sih, biasanya kan ini kaset, biasanya kalau dia C60 dia kan dalam artian rata-rata waktunya sekitar 60 menit, jadi memuat sekitar 12 lagu. Jadi ada set A, set B, contohnya juga ada set A nya juga ada beberapa macam, juga ada set B. Ini kan ada dalamnya kayak bulatan gitu, bulatan hitam ini. Kalau ini dinamakan apa? Yang hitam ini? Yang hitam itu pita. Pita. Oh, ini pitanya. Kalau pitanya sendiri terbuat dari bahan apa, Bang? Kalau itu aku kurang sebenarnya. Ya, pastinya ada magnetiknya di dalam, ada plastik. Ini lah kapasitas saya di bahan-bahan. Jadi untuk mengumpulkan koleksi kaset-kaset lama ini udah berapa lama, Bang? Saya mengumpulinya cukup lama, seperti Parisma 71 ini aku belinya cukup mahal. Ini satuannya bisa sampai 500.000, 700.000 karena ini sangat langka. Jadi apa sih tujuan utamanya Abang mengumpulkan kaset-kaset lama ini? Ya mungkin contoh kecil yang sangat familiar sih sebenarnya di tataran anak muda sih. Contohnya, tapi aku nggak berbicara dalam tempo yang lama sebenarnya. Ada tempo yang lebih baik, misalnya contohnya dari kaset kita kebetulan nggak ada di sini, Romian Sitohang. Dia punya lagu yang sangat viral gitu, dalam artian pada zaman itu sangat terkenal, adalah Mulak Masih Kepala Minggu. Itu sekitar tahun 95 ke atas gitu.
Jadi lagu itu bercerita sebenarnya bagaimana pada saat itu banyak gereja-gereja HKBP yang tutup, sehingga anak-anak sekolah itu anak-anak sekolah itu pulang dari gereja, jadi nggak bisa ikut sekolah itu. Jadi sebenarnya dari lagu itu kita kan bisa simpulkan sih, sebenarnya kita tarik garis benang merah gitu, bahwa apa yang terjadi pada masa itu sehingga banyak terjadi yang terjadi pada saat itu adalah terjadi konflik di antara ada grup yang dukungan Orde Baru sama grup yang dari hasil keputusan sinode, antara dulu ada namanya Monjo, gerakan Monjo dan saya ya sama sih sebenarnya, contohnya dengan lagu-lagu Nahum Situmorang sih sebenarnya, dan gue juga sebenarnya di lewat lagu dia sebenarnya sudah bercerita soal bagaimana kritik pesan terhadap budaya Batak hari ini. Kalau pernah dengar lagu Beragam sih sebenarnya, dia kan ada kritik pedas di situ, bahwa ketika orang konsep Batak itu selalu berbicara soal orang pasangan tapi dia berbicara bahwa dia tungkolong nirohami satu nah persita, dalam artian bahwa hubungan antara laki-laki perempuan bukan itu yang dipersoalkan dia, tapi menurut saya lebih luas dari situ, bahwa kolom di antara sesama orang Batak itu sudah tidak hilang karena dengan modernisasi atau barat dan berpikir sangat materialistis. Baiklah, jadi kan ini kan kaset lama nih, boleh nggak abang jelaskan makna dari setiap lagu ini lebih cenderung kepada kehidupan yang sehari-hari atau kayak lebih ke percintaan gitu? Karena beberapa ini yang udah aku analisis dari kaset-kaset ini rata-rata memang isinya itu kayak tentang kehidupan sehari-hari. Ya, bagaimana pendapat abang? Ya pasti menurut aku tiap zaman sih sebenarnya dia punya persoalan masalah tersendiri gitu. Yang contohnya ketika tahun-tahun 60-an atau 40-an, contohnya Tilhang Bultom sebenarnya banyak bercerita soal nasionalisme gitu. Jadi mungkin di era 70-an yang mungkin orang ketika migrasi Batak sudah mulai, jadi bercerita soal perantauan gitu. Dan namanya juga musik pasti secara tema dan genre ya pasti sangat beragam. Mungkin yang pastinya ada muatan cinta dan muatan perjuangan juga. Nah,